Aryo Penangsang tidak akan mampu melawan kesaktian Kiai Pleret. Aryo Penangsang, hadapi aku, Sutawijaya. Suruh Hadiwijaya datang kemari. Adu kesaktian dengan aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali bersama KJD TV Lur, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Di kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum film baru Lur. Dan film kali ini adalah film yang pernah tayang di halaman Facebook Kangen Zaman Dulu. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kepada dulur-dulur KJD semua karena agak lama tidak upload video. Dikarenakan di tempat saya telah terjadi banjir yang cukup besar Lur, sehingga peralatan-peralatan bikin video saya jadi berantakan. Oke Lur, untuk film kali ini berjudul Kaca Benggala. Oke, seperti biasa, sebelumnya siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Kakang Suradipo, hancurkan senjata iblis itu. Baik, Adi Pemanahan. Pada tahun Saka 1480 terjadi perang besar antara pasukan Pajang dan pasukan dari Kadipaten Jipang. Perang ini adalah buntut dari ketegangan antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Jipang atau Arya Penangsang. Bagi Pajang, penghancuran Jipang sangat menentukan untuk mengembangkan pengaruhnya di tanah Jawa. Meskipun sebenarnya Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir masih merupakan saudara seperguruan. Suradipo menghancurkan pasukan kita. Perang yang terjadi di tepi Bengawan Sore itu sangatlah menegangkan, karena pasukan Jipang dipimpin langsung oleh penguasa Jipang, yaitu Arya Penangsang, yang terkenal sangat sakti mandraguna. Sedangkan pasukan Jipang dipimpin oleh Ki Ageng Pamenahan dan Ki Panjawi. Setelah peperangan berlangsung cukup lama, Ki Ageng Pamenahan menyadari bahwa pasukannya mulai terdesak. Maka dengan cepat dia berpikir bahwa Arya Penangsang sebagai pemimpin pasukan Jipang harus segera dipancing keluar. Dan tugas itu diserahkan kepada putranya yang bernama Danang Sutawijaya, yang juga merupakan putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang, hadapi aku, Sutawijaya. Bocah Hitam, Suruh Hadiwijaya datang kemari. Dengan penuh keyakinan yang kuat, Danang Sutawijaya siap menjalankan tugasnya. Kau tidak pantas menjadi lawan Ramana Sultan. Cukup aku yang menjadi lawanmu. Kurang ajar. Ya. Dengan membawa tombak Kiai Pleret yang merupakan pusaka kerajaan Pajang, Danang Sutawijaya berniat akan langsung menghadapi Arya Penangsang sendiri. Akhirnya Danang Sutawijaya berhasil memancing Arya Penangsang untuk turun ke medan pertempuran. Ya, ini adalah satu strategi dari Ki Jurumartani yang telah mempersiapkan Danang Sutawijaya untuk menghadapi Arya Penangsang dengan dibekali tombak Kiai Pleret. Karena memang hanya dengan senjata itulah yang mampu menandingi kesaktian Arya Penangsang. Pertarungan sengit pun terjadi antara Arya Penangsang dan Danang Sutawijaya. Arya Penangsang yang merasa bahwa lawannya hanyalah anak kemarin sore menganggap enteng Danang Sutawijaya, sehingga Arya Penangsang lengah dan tidak menyangka bahwa senjata lawannya itu bisa melukai tubuhnya. Dengan penuh keheranan, dia memegangi perutnya yang robek terkena sobekan tombak Kiai Pleret. Sampai-sampai ususnya keluar dari perutnya. Namun Arya Penangsang bukanlah orang sembarangan. Meskipun telah terluka cukup parah, tak membuatnya menyerah.
ia tetap melanjutkan pertarungan itu, meskipun akibat luka itu, ususnya yang keluar dari tubuhnya terpaksa harus disampirkan kepada batang keris pusakanya. Bahkan akhirnya Arya Penangsang berhasil mengalahkan Danang Sutawijaya. Atas kelancanganmu, kau harus membayar dengan kepalamu sendiri. Melihat Sutawijaya dalam bahaya, Ki Jurumartani pun langsung bertindak dengan mengatakan bahwa Danang Sutawijaya adalah seorang kesatria. Maka bunuhlah dia dengan menggunakan senjata agar dia bisa merasa bangga. Mendengar ucapan dari Ki Jurumartani itu, dengan cepat Arya Penangsang pun langsung mencabut keris pusakanya. Dia telah lupa bahwa dia telah terluka dan ususnya disampirkannya kepada batang kerisnya. Hingga akibatnya membuat ususnya terpotong oleh kerisnya sendiri. Dan gugurlah Arya Penangsang sebagai kesatria. Atas tewasnya Arya Penangsang, maka Kadipaten Jipang telah resmi tunduk kepada Pajang. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, Jipang Pangpanolan tidak berarti apa-apa lagi bagi Pajang. Dan diceritakan sebelum penyerangan ke Kadipaten Jipang, Sultan Hadiwijaya telah berjanji bahwa siapa saja yang dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah, yaitu sebuah daerah pati dan alas Mentawai. Aku sekarang mau bicara soal hadiah. Sekarang bagaimana? Siapa memilih hutan Mentawai? Siapa memilih daerah pati? Akhirnya kedua daerah itu diberikan kepada Ki Panjawi dan Ki Ageng Pamenahan. Ampunkan Sultan, kalau hamba boleh memilih, biarlah hamba memilih hutan Mentawai. Kenapa bukan Danang Sutawijaya? Ini adalah strategi dari Ki Jurumartani. Sebab bila Sultan Hadiwijaya tahu yang membunuh Arya Penangsang adalah Sutawijaya, maka hadiah itu tidak akan diberikan. Karena Sutawijaya merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya sendiri. Kakang Panjawi bisa langsung ke Pati. Pimpinlah daerah itu agar berkembang. Terima kasih Kanjeng Sultan. Singkat cerita, daerah Pati diberikan kepada Ki Panjawi. Namun untuk alas Mentawai atau Bumi Mataram belum diserahkan kepada Ki Ageng Pamenahan, dengan alasan Sultan Hadiwijaya akan membenahi dulu alas Mentawai yang masih berupa hutan belantara itu menjadi ladang-ladang pertanian. Kakang Pemanahan, aku minta maaf. Akan kubenahi dulu tanahnya agar pantas kuserahkan kepada Kakang. Atas penundaan penyerahan Bumi Mataram oleh Sultan Hadiwijaya itu membuat Ki Ageng Pamenahan kecewa. Aku merasa dipermainkan. Aku merasa tersinggung, Nyai. Tersinggung. Aku ini butuh petunjuk. Minta penerangan hati pada Sang Pemberi hidup. Ya Allah, tunjukkanlah kekurangan pada diri hamba. Berilah hatiku penerangan cahayamu. Aku percaya pada kekuasaanmu yang tiada batas. Aku percaya pada takdirmu. Hingga kemudian Ki Ageng Pamenahan memutuskan untuk menenangkan diri, bertapa di sebuah goa. Ya Allah, berilah aku keteguhan iman. Iman kepadamu semata, ya Allah. Jin lan setan datan. Hingga suatu hari tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar goa. Ing tanono wani. Suara itu terdengar begitu dekat dari mulut goa, sehingga membuat Ki Ageng Pamenahan penasaran. Namun ketika dicarinya di sekitar goa tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia melihat seseorang yang tampak sedang mencari rumput yang berada sangat jauh dari goa. Namun ketika Ki Ageng akan menghampiri orang itu telah hilang dari pandangannya.
tutup. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba Ki Ageng terkejut akan hadirnya seseorang yang ternyata orang yang berada jauh di sana tiba-tiba ada di dekatnya. Guru, Sunan Kalijogo. Ternyata orang misterius itu adalah Kanjeng Sunan Kalijogo, guru dari Sultan Hadiwijaya dan juga Ki Ageng Pamenahan sendiri. Mengapa kau bertapa di tempat ini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Ampun Kanjeng Sunan. Sekarang ini, saya lagi mempunyai ganjalan dengan Kanjeng Sultan. Setelah bertanya kepada Ki Ageng Pamenahan, kenapa bertanya di sini, Kanjeng Sunan pun kemudian mengajaknya pergi ke tempat Sultan Hadiwijaya guna menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua muridnya itu. Hadiwijaya si tingkir itu kan adik seperguruanmu sendiri. Murid-muridku mengapa harus berselisih? Aku tidak bisa hanya mendengar pengaduan dari satu pihak. Sekarang pegang tanganku. Dengan kesaktian yang dimiliki Kanjeng Sunan Kalijogo, sesaat kemudian sampailah mereka di halaman kediaman Sultan Hadiwijaya. Aku akan menemui Hadiwijaya. Iya. Kamu tunggu di sini sebentar. Sunan Kalijogo kemudian meminta Ki Ageng Pamenahan untuk menunggunya dulu, sementara Kanjeng Sunan akan menemui dulu Sultan Hadiwijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Mari. Kau berjanji memberi hadiah bumi Mataram sebagai imbalan jasa pemanahan. Benar, Guru. Kenapa sampai sekarang belum juga kau serahkan pada kakakmu? Sebenarnya saya tidak sampai hati memberikan bumi Mataram kepada Kakang Pemanahan. Saya bermaksud menukar dengan daerah lain yang lebih bagus dan lebih pantas. Karebet, berani sekali kau berdusta pada gurumu. Meskipun Sultan Hadiwijaya telah menyampaikan alasannya kepada Sunan Kalijogo, namun Kanjeng Sunan dapat merasakan akan adanya alasan lain yang sebenarnya dari Sultan Hadiwijaya. Dan akhirnya Sultan Hadiwijaya pun menyampaikan alasan sebenarnya kenapa dirinya masih menunda pemberian bumi Mataram kepada Ki Ageng Pamenahan. Sebenarnya saya keberatan menyerahkan bumi Mataram. Mengapa sebelumnya kau janjikan? Sabdo Pandita Ratu Nurakeno Walawali. Ternyata Sultan Hadiwijaya berniat akan menukar hadiah bumi Mataram dengan daerah lain, karena dia teringat akan ramalan dari Kanjeng Sunan Giri yang mengatakan bahwa suatu hari nanti di atas bumi Mataram akan ada raja besar yang keagungannya melebihi Raja Pajang. Di atas bumi Mataram akan ada seorang raja besar yang keagungannya melebihi Raja Pajang. Saya khawatir kalau Mataram akhirnya menjadi besar, akan mencaplok Pajang. Sebagai guru yang bijaksana, Kanjeng Sunan Kalijogo cukup mengerti akan kekhawatiran murid-muridnya itu. Sebenarnya kekhawatiran semacam itu tidak perlu ada. Hingga kemudian memberikan solusi terbaik untuk kedua muridnya. Kalian satu guru, satu perjuangan dalam membangun Pajang. Hadiwijaya, masa depan Pajang ada pada Tuhan. Bagus Kacung, masuklah. Kanjeng Sunan Kalijogo meminta kepada Ki Ageng Pamenahan untuk melakukan sumpah. Jika suatu saat dia menjadi pemimpin besar di Mataram, dia tidak akan berontak terhadap Pajang. Pemanahan, Ji. sebelum kau terima tanah Mataram, aku minta kesanggupanmu untuk tetap setia kepada Sultan. Kau tidak akan berontak melawan Pajang. Kau sanggup? Sanggup Kanjeng Sunan. Kakang Pemanahan, dengan disaksikan guru, bumi Mataram kuberikan padamu.
Beberapa hari kemudian, akhirnya rombongan orang-orang Selo yang dipimpin oleh Ki Ageng Pamenahan berangkat menuju Alas Mentao atau Bumi Mataram. Berhari-hari mereka lalui dengan penuh semangat untuk menyambut tanah baru mereka. Sampai suatu hari, ketika tengah beristirahat di sebuah daerah di pinggir hutan, rombongan Ki Ageng Pamenahan diserang oleh gerombolan perampok yang dipimpin oleh seseorang yang cukup sakti bernama Surakerti. Marga Satwa tidur. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Surakerti mampu menyirep semua rombongan. Namun rupanya ada 2 orang rombongan dari Selo yang tidak mempan oleh aji sirep Surakerti. Mereka adalah Sutawijoyo dan juga Surodipo. Ada yang menyebarkan sirep. Melihat kehebatannya, pasti sirep lintang kemukus. Saya akan mencari penangkalnya. Surodipo kemudian mencari penangkal aji sirep kiriman itu. Yang gelap, kembali ke gelap. Lintang kemukus, ulanglah ke asalmu. Hah, bangun! Dan setelah semua rombongan telah sadar, tak lama gerombolan perampok itu pun menyerang. Maka pertempuran pun terjadi antara rombongan orang-orang Selo melawan gerombolan perampok yang dipimpin oleh Surakerti. Namun rupanya gerombolan perampok itu tak ada apa-apanya melawan orang-orang Selo. Bahkan Surakerti sendiri yang melawan Surodipo akhirnya harus menyerah setelah berhasil dikalahkan. Sirepku bisa ditangkap. Orang ajar, setan alas. Keluar! Ini Surakerti! Kekedok maling banyu urip. Surakerti, suruh anak buahmu berhenti. Lebih baik menyerah. Sombong. Dan kemudian dihadapkan kepada Ki Ageng Pamenahan. Jalan. Siapa dia? Ini kekeduknya maling. Namun rupanya kebesaran hati Ki Ageng Pamenahan mampu memaafkan atas apa yang dilakukan gerombolan Surakerti. Dan kemudian membiarkan Surakerti pergi. Siapa namamu? Surakerti, Tuan. Surakerti. Nama yang bagus. Pada dasarnya, hatimu tidak menginginkan kau mengambil milik orang lain. Tapi suara hatimu yang bersih itu tertutup oleh hawa nafsu. Saya rela mati di tangan Tuan. Tidak, nuranimulah yang akan menghukummu. Kau boleh pergi sekarang. Keesokan harinya, rombongan Ki Ageng Pamenahan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Alas Mentao. Namun di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan akan adanya rombongan orang-orang yang menghadang perjalanan mereka. Ada apa, Danang? Ada orang menghadang jalan kita, Romo. Surakerti. Ampun Gusti Pamenahan. Rupanya rombongan itu adalah Surakerti dan teman-temannya beserta keluarga mereka masing-masing. Mereka berniat ingin mengabdi dan ikut kepada Ki Ageng Pamenahan. Kalau diizinkan, kami ingin mengabdi kepada Gusti. Nasihat Gusti Pamenahan sangat meresap di hati hamba.
Rupanya atas kejadian semalam membuat Surakerti menyadari atas kesalahan jalan hidupnya selama ini. Sehingga dia ingin menebus kesalahannya dengan mengabdi dan menimba ilmu kepada Ki Ageng Pamenahan. Kami mau kerja keras, membabat alas, membangun projo. Kami sudah mendengar semuanya, Gusti. Kami bermaksud membantu Gusti sambil menimba ilmu kehidupan dari Gusti. Sekiranya Gusti tidak mau menerima kami tahu diri. Surakerti, aku menerima kehadiranmu. Kita segera berangkat. Terima kasih, Gusti. Dengan bergabungnya orang-orang dari Banyu Urip bersama dengan orang-orang Selo, maka pengikut Ki Ageng Pamenahan jadi lebih banyak. Dengan kerja keras, Ki Ageng Pamenahan dan semua pengikutnya mulai membongkar alas Mentao menjadi sebuah desa besar. Mereka bergotong royong dengan penuh semangat membangun Pertikan Mataram. Sudah saatnya kau harus meninggalkan bumi Mataram, Surodipo. Pergilah ke arah terbenamnya sinar Bagaskoro. Selang beberapa tahun berlalu, bumi Mataram telah berkembang cukup pesat menjadi sebuah desa yang makmur. Sampai pada suatu malam, Surodipo yang sedang berzikir di kamarnya, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah bisikan yang menyuruhnya untuk pergi mengembara guna mencari arti kehidupan yang sejati. Kau akan bertemu dengan seorang anak laki-laki yang akan menunjukkan arah hidupmu selanjutnya. Oke lor, bagaimana kisah selanjutnya? Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.